Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan sampai hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Neneng Ratnasari, SE, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Keluarga. Yang saya cintai teman-temanku semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Adanya video ini bertujuan untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Psikologi Keluarga, yaitu membuat video minimal 7 menit. Saya akan membahas materi tentang teknik negosiasi dalam permasalahan keluarga, yaitu makalah dari kelompok 9, kelompok saya sendiri. Yang pertama yaitu konflik dan negosiasi. Pengertian konflik. Konflik atau masalah didefinisikan sebagai peristiwa sosial yang mencakup pertentangan atau ketidaksetujuan. Situasi konflik dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan ketidakcocokan, tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain, membangkitkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah, ataupun takut. Namun hasil akhir dari keberadaan konflik tergantung pada strategi yang digunakan untuk menanganinya. Dengan pengelolaan yang baik, konflik justru semakin mengukuh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. Pengertian negosiasi. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa di antara para pihak, maupun hanya karena belum ada sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut. Pengertian ataupun definisi negosiasi tergantung dari sudut pandang pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya yaitu proses negosiasi. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya proses negosiasi itu nggak cuma 1 atau 2 saja, tapi proses negosiasi itu ada 1, 2, 3, bahkan ada 4 proses. Proses yang pertama yaitu adalah persiapan. Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh dalam melakukan negosiasi. Rasa percaya diri akan terbangun ketika kita benar dalam melakukan persiapan. Yang harus kita lakukan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi dan kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam keadaan yang rileks dan tenang. Proses yang kedua yaitu ada pembukaan. Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bahkan kita harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Proses-proses negosiasi contohnya seperti ini. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Jabat tangan dengan tegas dan singkat.
Kedua, berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Berikan senyum. Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya, selain memiliki perbedaan, kedua belah pihak juga memiliki kesamaan yang dapat dijadikan untuk membangun rasa percaya. Ketiga, yaitu memulai proses negosiasi. Memulai proses negosiasi adalah menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan adalah tunggu sampai waktu yang tepat bagi kedua belah pihak untuk memulai pembicaraan pada pokok-pokok negosiasi. Mendengarkan dengan efektif apa yang menjadi keinginan atau tuntutan pihak lain, dan usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang rileks namun penuh perhatian. Keempat, membangun kesepakatan. Babak akhir proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Biasanya ketika tercapai suatu kesepakatan, kedua belah pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda kesepakatan telah dicapai dan kedua belah pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Contoh negosiasi sesimpel-simpelnya itu negosiasi dalam keluarga. Misalkan saya itu punya masalah dengan si A, misalkan saya punya masalah dengan si A. Saya diem aja di rumah, tapi orang tua saya itu tanya gitu loh, kenapa kok diem aja? Terus saya bilang saya ada masalah sama si A. Ya udah, nanti kita bicarain di ruang tamu lah, selesai waktu makan. Terus waktu itu saya selesai makan, saya ke ruang tamu. Terus kedua orang tua saya itu ikut ke situ. Kita membicarakan apa yang telah menjadi permasalahan antara saya dan si A. Misalkan jadi dalam perbincangan tersebut, saya dan kedua orang tua saya itu mencari jalan keluarnya gitu loh, mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah saya seperti itu. Misalkan orang tua saya punya saran seperti ini, mending ajak dia ngobrol, terus ajak dia buat kesepakatan kayak gini gitu loh. Jadi proses negosiasi itu nggak harus seformal yang tadi saya sampaikan gitu loh. Misalkan dalam keluarga kan nggak mungkin kita seformal negosiasi dengan orang lain seperti itu loh. Jadi ketika kita sudah mempunyai kesepakatan, kita sudah menyetujui kesepakatan tersebut, kita harus melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Misalkan saya dalam negosiasi tersebut dengan orang tua saya, ya saya akan baikkan dengan dia, terus orang tua saya bantu, dan saya harus sebaik-baiknya dengan si A itu gitu loh. Itu adalah salah satu contoh negosiasi yang real adanya, dan itu berdasarkan pengalaman dari diri saya sendiri. Saya rasa cukup sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.